Halo sedulur kabeh, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu kisah yang penuh misteri, penuh ironi, dan sekaligus penuh inspirasi. Nama Tan Malaka mungkin sering kita dengar dalam buku sejarah, namun sayangnya, tidak sedikit yang hanya mengenalnya sebagai tokoh pinggiran atau bahkan sosok yang dilupakan. Padahal, ia adalah salah satu pemikir terbesar bangsa Indonesia. Ia bukan hanya pejuang dengan senjata, tetapi juga seorang pemimpin dengan gagasan. Bukunya, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, menjadi karya monumental yang menandai betapa jauhnya wawasan Tan Malaka melampaui zamannya. Namun, tragisnya, Tan Malaka justru tidak mendapat penghargaan semasa hidupnya. Ia diburu, dipenjara, bahkan akhirnya dihukum mati oleh bangsanya sendiri. Seorang tokoh yang berjuang demi kemerdekaan, justru gugur bukan di tangan penjajah, melainkan oleh saudara sebangsanya. Ironi inilah yang membuat kisah Tan Malaka begitu menyayat hati. Dalam konten ini, kita akan menelusuri siapa sebenarnya Tan Malaka. Bagaimana perjuangannya dari kampung kecil di Sumatera Barat bisa membawanya berkeliling dunia, menjadi buronan internasional, hingga akhirnya kembali ke tanah air dengan tekad merdeka atau mati. Kita akan bahas juga mengapa sosok besar ini begitu ditakuti, disalahpahami, bahkan dikhianati. Jadi, kalau kamu penasaran, tetap tonton video ini sampai habis, karena ada banyak sisi gelap sejarah yang jarang terungkap. Jangan sampai kamu hanya tahu nama Tan Malaka dari selembar buku pelajaran, padahal di balik itu ada sebuah kisah hidup yang penuh pengorbanan, perjuangan, sekaligus tragedi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin menyapa kalian semua yang sudah setia menonton channel ini. Terima kasih sudah mampir. Buat yang baru hadir, selamat datang. Semoga kalian betah dan bisa mendapatkan pengetahuan baru dari kisah-kisah sejarah yang kita angkat di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan. Nah, langsung saja, mari kita buka kisah tentang seorang tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Republik, namun berakhir dengan nasib paling tragis. Inilah perjalanan Tan Malaka. Bayangkan, seorang pemuda dari sebuah kampung kecil di Sumatera Barat. Ia lahir sederhana, tumbuh dengan mimpi besar, dan bertekad mengubah nasib bangsanya. Namanya adalah Tan Malaka. Dari tanah rantau, ia berkeliling dunia. Belajar, berjuang, bahkan menjadi buronan internasional. Ia dikenal di Belanda, Jerman, Tiongkok, hingga Uni Soviet. Dimanapun ia berada, satu hal yang tidak pernah pudar, cintanya pada Indonesia yang masih terjajah. Namun, takdir seringkali mempermainkan para pahlawan. Alih-alih dielu-elukan, Tan Malaka justru ditakuti. Ia dianggap ancaman, dijauhi, bahkan diburu oleh bangsanya sendiri. Puncaknya, setelah sekian lama berjuang, Tan Malaka ditembak mati. Bukan oleh tentara asing, melainkan oleh tangan sebangsa. Inilah ironi sejarah yang jarang diceritakan. Seorang pemikir besar yang menyumbangkan gagasan, seorang pejuang yang mendahulukan bangsa di atas dirinya, justru berakhir tragis dengan luka pengkhianatan. Di video ini, kita akan menyingkap tabir kisah Tan Malaka. Siapa dia sebenarnya? Mengapa gagasannya begitu ditakuti? Dan mengapa seorang pahlawan bisa berakhir ditembak oleh bangsanya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas bersama. Teman-teman, jangan kemana-mana. Karena yang akan kalian dengar bukan hanya sekadar sejarah di balik nama, melainkan kisah hidup seorang manusia yang berjuang habis-habisan, lalu mati dalam kesunyian. Tonton sampai selesai, karena setiap menit dalam video ini akan membawa kalian lebih dekat pada sosok Tan Malaka, seorang Bapak Republik yang nyawanya terenggut oleh saudara sebangsa. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa kalian semua yang hadir di sini. Halo para penonton setia channel ini, terima kasih sudah kembali hadir. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Semoga kalian betah. Karena di sini kita akan terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang jarang kalian dengar di bangku sekolah. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukung terus channel ini. Semakin banyak dukungan dari kalian, semakin semangat kami bikin konten baru. Mari kita mulai.
dari sebuah desa di Sumatera Barat. Ia lahir pada 2 Juni 1897 dengan nama Sultan Ibrahim. Ia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau yang terpandang, sehingga berhak menyandang gelar adat Datuk Tan Malaka. Gelar ini bukan sekadar nama, tapi juga sebuah simbol status dan harapan. Orang tuanya adalah tokoh yang dihormati di kampungnya, dan sejak kecil, Ibrahim sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi, namun juga mulai merasakan ketidakadilan yang dibawa oleh kolonialisme Belanda. Pendidikan awalnya dimulai di Kweekschol, sekolah guru, di Bukit Tinggi. Pada masa itu, sekolah ini adalah salah satu institusi pendidikan terbaik di Hindia Belanda, dan hanya anak-anak terpilih yang bisa masuk. Di sana, Ibrahim tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mulai mempertanyakan status quo. Ia melihat bagaimana guru-guru Belanda memperlakukan siswa pribumi dengan sikap merendahkan. Perlakuan ini menumbuhkan benih-benih pemberontakan dalam dirinya. Karena kecerdasannya, pada tahun 1913, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Belanda. Keputusan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Di usia 16 tahun, Sultan Ibrahim, atau Tan Malaka, meninggalkan kampung halamannya dan berlayar menuju Eropa. Ia mendaftar di Rijkskweekschol, sekolah guru negeri, di Haarlem, sebuah kota di dekat Amsterdam. Kehidupan di Belanda membuka matanya terhadap dunia yang jauh lebih luas dan kompleks. Ia menyaksikan industrialisasi, ketidaksetaraan sosial, dan perjuangan kelas. Pada awalnya, ia mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya dan cuaca yang berbeda. Namun, ia tidak menyerah. Di Belanda, ia tidak hanya belajar menjadi guru, tetapi juga menjadi seorang pemikir. Lingkungan mahasiswa di Belanda sangat dinamis. Di sana, ia bertemu dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara yang juga berjuang untuk kemerdekaan bangsanya. Ini adalah momen-momen penting yang membentuk pandangan politiknya. Ia mulai membaca karya-karya revolusioner dari para filsuf dan ekonom terkemuka. Ia membaca tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menjelaskan tentang perjuangan kelas, eksploitasi kapitalisme, dan visi masyarakat tanpa penindasan. Gagasan-gagasan ini sangat resonan dengan pengalaman pribadinya melihat ketidakadilan di tanah air. Di Belanda, ia juga terlibat aktif dalam organisasi mahasiswa dan mulai berinteraksi dengan kelompok-kelompok sosialis. Ia bergabung dengan Sociaal-Democratische Partij, SDP, yang kemudian menjadi Partai Komunis Belanda. Di sana, ia tidak hanya menjadi anggota, tapi juga seorang aktivis yang vokal. Ia mulai menulis artikel-artikel kritis yang membahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menentang imperialisme Belanda. Pada tahun 1919, ia mendapatkan gelar dari sekolahnya dan mengambil keputusan penting, kembali ke Indonesia. Ia menolak tawaran mengajar di Belanda dan memilih untuk pulang. Baginya, ilmu yang ia dapatkan tidak akan berguna jika hanya disimpan. Ia harus membawanya pulang, ke tanah airnya, untuk digunakan dalam perjuangan. Dengan pandangan politik yang matang dan idealisme yang membara, Tan Malaka pulang untuk mengubah nasib bangsanya. Perjalanan ke Belanda ini adalah fondasi dari seluruh perjuangannya. Ia tidak hanya mendapatkan ilmu akademis, tetapi juga ideologi yang akan menjadi kompas hidupnya. Ia kembali sebagai seorang pemikir, seorang revolusioner, dan seorang pejuang. Ia membawa pulang gagasan-gagasan yang akan menginspirasi banyak tokoh di kemudian hari. Tan Malaka, yang dulu hanya seorang pemuda dari desa, kini kembali sebagai seorang pemimpin yang siap mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan keadilan. Pada tahun 1920, Tan Malaka membuat keputusan yang mungkin dianggap aneh oleh banyak orang. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menyerap ideologi progresif di Belanda, ia memilih untuk kembali ke Indonesia. Bukan untuk menjadi seorang birokrat atau politikus elit, melainkan untuk menjadi guru. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah sekolah yang dikelola oleh perusahaan perkebunan milik Belanda, Handelsvereniging Amsterdam, HVA, di Sanembah, Delhi, Sumatera Utara. Keputusan ini bukanlah tanpa alasan. Tan Malaka melihat pendidikan sebagai alat paling efektif untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Ia percaya bahwa revolusi sejati harus dimulai dari pikiran,
dan cara terbaik untuk membebaskan rakyat adalah dengan memberikan mereka ilmu pengetahuan dan kesadaran politik. Di Delhi, Tan Malaka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kapitalisme kolonial bekerja. Ia melihat para buruh, terutama dari Jawa, diperlakukan seperti budak. Mereka dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah, tinggal di gubuk-gubuk kumuh, dan tidak memiliki hak apapun. Pengalaman ini mengukuhkan keyakinannya bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak bisa hanya berfokus pada mengganti bendera. Ia harus berjuang untuk keadilan sosial, untuk rakyat kecil yang dieksploitasi. Disinilah bibit-bibit perjuangan Tan Malaka yang sesungguhnya mulai tumbuh. Ia tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi juga mulai berinteraksi dengan para buruh. Ia mendengarkan keluhan mereka, menyebarkan ide-ide tentang hak-hak buruh, dan mengorganisasi pertemuan-pertemuan rahasia. Aktivitasnya ini membuat ia dengan cepat menjadi sosok yang disegani di kalangan buruh perkebunan. Ia menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Bergabung dengan PKI. Aktivitasnya yang semakin intensif di Delhi membuatnya bertemu dengan para aktivis pergerakan. Pada tahun 1921, ia bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Keberanian dan kecerdasannya membuatnya dengan cepat melesat di jajaran kepemimpinan. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, ia diangkat menjadi ketua PKI di Sumatera. Kenaikannya yang begitu cepat di tengah-tengah tokoh-tokoh komunis senior memunculkan pertanyaan dan kontroversi. Ada yang melihatnya sebagai pemimpin revolusioner yang brilian, namun ada pula yang mencurigai ambisinya yang besar. Keterlibatannya dengan PKI bukanlah sebuah kebetulan. Tan Malaka melihat PKI sebagai satu-satunya organisasi yang berani melawan Belanda secara frontal, tidak hanya di tingkat politik, tetapi juga di tingkat ekonomi dan sosial. Ia melihat PKI sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Namun, ada sedikit kontroversi di balik keputusannya ini. PKI pada masa itu seringkali dianggap sebagai organisasi yang terlalu terikat pada ajaran-ajaran dari Moskow. Tan Malaka sendiri, dengan pemikirannya yang sangat independen, sebenarnya memiliki perbedaan pandangan. Ia percaya bahwa revolusi di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan sekadar meniru apa yang terjadi di Uni Soviet. Perbedaan pandangan ini akan menjadi benih dari perselisihan di kemudian hari. Tan Malaka adalah seorang ideolog yang sangat kuat, ia tidak akan berkompromi dengan prinsip-prinsipnya. Ia berani berbeda pendapat dengan pemimpin komunis dari Moskow, bahkan dengan pemimpin dari partainya sendiri. Aktivitas politik. Sebagai ketua PKI di Sumatera, Tan Malaka melancarkan aktivitas politik yang sangat berani dan radikal. Ia tidak hanya mengandalkan propaganda, tetapi juga melakukan aksi nyata. Ia mengorganisasi pemogokan buruh di perkebunan-perkebunan Belanda. Pemogokan ini bukanlah sekadar menuntut kenaikan upah, melainkan juga menuntut hak-hak dasar dan martabat sebagai manusia. Tan Malaka dengan fasih menjelaskan kepada para buruh bahwa penderitaan mereka bukanlah takdir, melainkan akibat dari sistem kolonial yang menindas. Salah satu aksi yang paling terkenal adalah pemogokan buruh di pabrik gula Delhi. Aksi ini berhasil melumpuhkan operasional perusahaan dan menarik perhatian luas, tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di Eropa. Pemerintah kolonial Belanda sangat geram. Mereka melihat Tan Malaka sebagai ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada para nasionalis moderat. Mereka menganggap Tan Malaka bukan hanya sekadar pemimpin politik, tetapi juga agitator yang mampu membakar semangat rakyat kecil. Aktivitasnya yang radikal membuat Tan Malaka menjadi buronan nomor satu pemerintah kolonial Belanda. Ia hidup dalam pelarian, terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Ia seringkali menggunakan nama samaran dan menyamar sebagai rakyat biasa. Kondisi ini membentuk karakternya sebagai seorang pejuang gerilya yang ulet dan pantang menyerah. Kontroversi lain muncul di sini. Beberapa sejarawan menuduh bahwa Tan Malaka terlalu idealis dan radikal. Mereka berpendapat bahwa aktivitasnya yang provokatif ini justru memicu represi yang lebih besar dari Belanda, yang pada akhirnya merugikan pergerakan. Namun, para pendukungnya berargumen sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa justru sikap radikal Tan Malaka inilah yang berhasil membangkitkan kesadaran rakyat secara massal dan menunjukkan kepada Belanda bahwa perlawanan tidak akan pernah padam. Pada tahun 1922,
pemerintah kolonial Belanda akhirnya berhasil menangkap Tan Malaka. Namun, ia tidak dipenjara. Sebaliknya, ia diasingkan ke Belanda. Keputusan ini, yang mungkin terlihat seperti sebuah kekalahan, justru membuka babak baru dalam perjuangan Tan Malaka. Di luar negeri, ia akan menjadi perwakilan Indonesia yang paling vokal di panggung internasional, menyebarkan ide-ide revolusi ke seluruh penjuru dunia. Penangkapan dan pengasingannya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang dan penuh misteri. Pengasingan DN Aidit ke Belanda, yang seharusnya menjadi hukuman, justru membuka babak baru dalam perjuangan revolusionernya. Alih-alih terpuruk, ia menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat jaringan internasionalnya. Di Belanda, ia tidak tinggal lama. Ia dengan cerdik memanfaatkan koneksinya dengan Partai Komunis Belanda untuk mendapatkan tiket ke Moskow, pusat pergerakan komunisme dunia. Di sanalah ia menghadiri Kongres keempat Komunisme Internasional, Komintern. Keberanian, kecerdasan, dan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi Asia membuatnya dengan cepat menarik perhatian para pemimpin komunis dunia. Atas dasar pertimbangan tersebut, ia diangkat menjadi perwakilan Komintern untuk Asia Tenggara. Penunjukan ini adalah sebuah kehormatan besar dan menunjukkan betapa besarnya potensi yang dilihat oleh para pemimpin komunis dunia dalam diri Tan Malaka. Perannya bukan hanya sebagai perwakilan diplomatik, tetapi juga sebagai seorang agitator, organisator, dan pemikir yang bertugas menyebarkan ide-ide revolusi di kawasan Asia. Namun, posisi ini juga datang dengan tantangan besar dan penuh risiko, karena ia harus bergerak secara rahasia di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial dan intelijen asing. Jalan penuh tantangan. Kehidupan Tan Malaka setelah pengangkatannya di Komintern adalah sebuah kisah yang luar biasa tentang ketahanan dan pengorbanan. Ia memulai perjalanan panjangnya melintasi benua, sebuah perjalanan yang membuatnya menjadi salah satu tokoh revolusioner yang paling sering berpindah tempat dalam sejarah. Selama hampir 20 tahun, ia hidup dalam pelarian, menggunakan puluhan nama samaran untuk menghindari kejaran intelijen Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari Moskow, ia pergi ke Berlin, lalu ke Kanton, Cina, hingga ke Filipina. Setiap perjalanannya adalah sebuah kisah petualangan dan bahaya. Di Tiongkok, ia terlibat dalam perjuangan antara komunis Tiongkok dan nasionalis. Di Filipina, ia mendirikan sekolah revolusioner dan membantu para pejuang kemerdekaan. Ia menyamar sebagai buruh, pedagang, bahkan sebagai ulama agar bisa berbaur dengan masyarakat. Jalan hidup yang penuh tantangan ini menjadikannya seorang ahli dalam strategi gerilya dan politik bawah tanah. Ia belajar untuk membaca situasi, mengorganisasi pergerakan tanpa terlihat, dan tetap setia pada tujuan utamanya, kemerdekaan Indonesia. Namun, di tengah semua petualangan itu, ada kisah-kisah kontroversial yang mengiringi perjalanannya. Di Tiongkok, ia pernah berselisih paham dengan pemimpin komunis lain yang ia anggap terlalu dogmatis. Ia juga dicurigai oleh beberapa pihak karena dianggap terlalu independen dan tidak loyal sepenuhnya pada Moskow. Tan Malaka selalu memprioritaskan kepentingan revolusi di Indonesia di atas kepentingan ideologi internasional. Sikap ini, yang bagi sebagian orang adalah sebuah kekuatan, bagi pihak lain dianggap sebagai sebuah kelemahan. Menulis karya-karya penting. Meskipun hidup dalam pelarian dan terus bergerak, produktivitas Tan Malaka sebagai seorang pemikir tidak pernah surut. Di tengah keterbatasan, ia menulis beberapa buku yang kelak akan menjadi fondasi bagi pemikiran pergerakan di Indonesia. Karya pertamanya yang paling terkenal, Naar de Republiek Indonesia, Menuju Republik Indonesia, ditulis pada tahun 1925 di Kanton, Cina. Buku ini adalah sebuah manifesto politik yang berisi visi Tan Malaka tentang sebuah republik yang merdeka dan berdaulat. Di dalamnya, ia menguraikan strategi yang harus ditempuh untuk mencapai kemerdekaan, yaitu dengan membangun kekuatan massa yang terorganisir, radikal, dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Ia juga mengkritik perjuangan yang hanya mengandalkan diplomasi atau kerja sama dengan Belanda. Pemikirannya ini sangat jauh melampaui zamannya dan bahkan menginspirasi Soekarno. Kabar menarik dan sekaligus kontroversialnya, Soekarno mengakui dalam autobiografinya bahwa buku inilah yang memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang gagasan sebuah Republik Indonesia.
Hal ini memicu pertanyaan tentang seberapa besar peran Tan Malaka dalam membentuk visi kemerdekaan yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan Soekarno. Selain itu, ia juga menulis karya-karya lain yang tidak kalah penting, seperti Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika, yang ia tulis di penjara di Jawa Barat. Buku ini bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk berpikir secara revolusioner. Di dalamnya, ia mengawinkan pemikiran-pemikiran Marxisme dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia, sebuah langkah yang sangat berani dan orisinal. Madilog adalah bukti kecerdasan Tan Malaka yang tidak hanya mampu beraksi, tetapi juga berteori. Perjalanan Tan Malaka adalah sebuah paradoks. Ia adalah seorang pejuang yang hidupnya didedikasikan untuk revolusi, tetapi ia juga seorang pemikir yang memberikan sumbangsi intelektual yang luar biasa. Perjalanan penuh bahaya dan nama samaran itu tidak membatasi dirinya untuk terus berkarya. Ia tetap produktif, meskipun harus bersembunyi dari bayang-bayang. Ia adalah bukti nyata bahwa sebuah ide, ketika dipegang teguh, bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dari senjata apapun. Namun, ironisnya, pemikiran yang ia sebarkan dari luar negeri ini juga yang kelak akan membuatnya berselisih dengan para pemimpin di dalam negeri. Setelah diasingkan ke luar negeri, Tan Malaka tidak pernah berhenti berjuang. Kehidupan dalam pelarian justru memberinya kesempatan untuk mengaplikasikan pemikiran revolusionernya secara langsung. Ia tidak hanya sekadar seorang teoretikus, tetapi juga seorang pemimpin gerilya dan agitator yang bergerak di berbagai negara, dari Tiongkok hingga Filipina. Setiap langkahnya adalah bagian dari sebuah strategi besar untuk membebaskan bangsanya dan, lebih jauh lagi, seluruh rakyat tertindas di Asia. Ia mengorganisasi para buruh, pelajar, dan petani untuk menuntut hak-hak mereka. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya kesadaran kelas dan perjuangan kolektif. Ia adalah seorang guru yang berjuang di medan yang jauh dari ruang kelas, namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar mengajar di sebuah sekolah. Kisah perjalanannya di Filipina sangat dramatis. Di sana, ia menyamar sebagai seorang profesor bernama Elias Fuentes dan mendirikan sekolah revolusioner untuk para aktivis muda. Ia mengajari mereka tidak hanya teori Marxisme, tetapi juga strategi praktis untuk berjuang melawan imperialisme. Namun, pergerakannya tercium oleh intelijen Filipina dan Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai ancaman. Ia ditangkap dan dipenjara, namun dengan kecerdikannya, ia berhasil melarikan diri dan kembali melanjutkan perjuangannya. Kisah pelarian ini menambah legenda di sekeliling namanya. Konsep, masa aksi, jantung revolusi Tan Malaka. Di tengah semua aktivitas gerilyanya, Tan Malaka merumuskan sebuah konsep yang menjadi inti dari seluruh pemikirannya, masa aksi. Berbeda dengan pendekatan beberapa tokoh pergerakan lain yang mengandalkan diplomasi atau negosiasi dengan pemerintah kolonial, Tan Malaka percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui perjuangan rakyat secara massal dan terorganisir. Ia menjelaskan konsep ini dengan sangat sederhana namun radikal. Ia berargumen bahwa rakyat adalah sumber kekuatan yang paling fundamental. Jika rakyat bergerak bersama-sama, mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi kekuasaan kolonial. Masa aksi bukanlah sekadar demonstrasi, tetapi sebuah gerakan yang terstruktur, radikal, dan non-kooperatif. Gerakan ini harus dimulai dari akar rumput, dari kaum buruh dan petani yang paling tertindas, dan harus diarahkan pada tujuan yang jelas, kemerdekaan total. Ia menolak kerjasama dengan Belanda karena ia yakin Belanda tidak akan pernah melepaskan kekuasaannya dengan sukarela. Ia percaya bahwa rakyat harus merebut kemerdekaan mereka sendiri, bukan menunggu belas kasihan dari penjajah. Pemikiran ini sangat kontroversial. Banyak tokoh pergerakan lain, termasuk beberapa pemimpin di PKI sendiri, menganggapnya terlalu radikal dan berbahaya. Mereka percaya bahwa pendekatan yang lebih moderat dan diplomatis akan lebih efektif. Namun, Tan Malaka tetap teguh pada keyakinannya. Baginya, kompromi dengan penjajah sama saja dengan pengkhianatan terhadap rakyat. Ia tidak peduli jika harus berjuang sendirian, yang penting, ia berjuang di jalan yang ia yakini benar. Dampak pemikiran. Pemikiran Tan Malaka tidak hanya terbatas di Indonesia. Konsep, masa aksi, dan visinya tentang perjuangan rakyat menyebar ke seluruh Asia dan menginspirasi banyak tokoh pergerakan.
Ia adalah figur yang sangat dihormati di kalangan komunis dan nasionalis di Filipina, Tiongkok, dan Vietnam. Ho Chi Minh, pemimpin revolusioner Vietnam, bahkan pernah mengundang Tan Malaka untuk berdiskusi tentang strategi perjuangan. Kontroversi terbesar dari pemikirannya adalah bagaimana ia memandang perjuangan revolusioner. Tan Malaka tidak percaya pada revolusi yang hanya dipimpin oleh elit atau sekelompok kecil orang. Ia percaya bahwa revolusi harus lahir dari kesadaran massa yang luas. Pemikiran ini membuatnya berselisih paham dengan beberapa pemimpin komunis lain yang lebih suka mengendalikan gerakan dari atas. Ia juga mengkritik PKI yang ia anggap terlalu dogmatis dan tidak fleksibel dalam menghadapi kondisi lokal. Kisah Tan Malaka adalah sebuah paradoks. Ia adalah seorang komunis yang sangat anti-dogma, seorang revolusioner yang percaya pada kekuatan rakyat, dan seorang pejuang gerilya yang juga seorang intelektual. Namun, ironisnya, pemikiran yang ia perjuangkan dari luar negeri inilah yang kelak akan membuatnya berhadapan langsung dengan para pemimpin Republik Indonesia yang baru merdeka. Ia kembali ke tanah airnya dengan membawa visi tentang sebuah republik yang radikal dan berdaulat penuh, sebuah visi yang ternyata tidak sejalan dengan realitas politik pada saat itu. Idealisme yang ia pertahankan dari jang itu, pada akhirnya, menjadi sumber dari segala konfliknya di tanah air sendiri. Ia adalah seorang pahlawan yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari cerita yang ia perjuangkan. Setelah puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang, bergerak dari satu negara ke negara lain, Tan Malaka akhirnya kembali ke tanah air. Kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1942, saat Jepang menduduki Nusantara, adalah sebuah langkah yang sangat berisiko. Ia kembali bukan sebagai pahlawan yang disambut, melainkan sebagai buronan yang harus bersembunyi. Dengan puluhan nama samaran, ia menyusup masuk ke Jakarta, kota yang sudah sangat berbeda dari yang ia tinggalkan 20 tahun lalu. Pada 17 Agustus 1945, dari persembunyiannya, Tan Malaka mendengar sebuah berita yang ia tunggu-tunggu seumur hidupnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekecewaan yang mendalam. Ia melihat kemerdekaan itu belum sepenuhnya utuh. Belanda masih berusaha kembali, dan para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta, justru memilih jalan diplomasi. Bagi Tan Malaka, ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi. Ia merasa, setelah semua pengorbanan dan perjuangan, kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan. Kemerdekaan harus direbut, dipertahankan dengan darah, dan tidak boleh ada kompromi. Konflik dengan Soekarno-Hatta. Pemandangan politik pada masa itu sangat tegang. Di satu sisi, ada Soekarno dan Hatta yang memilih jalur diplomasi dan perundingan dengan Belanda. Mereka percaya bahwa cara ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengakuan internasional tanpa mengorbankan lebih banyak nyawa. Di sisi lain, ada Tan Malaka yang berdiri teguh pada keyakinannya. Ia memimpin faksi yang sangat menentang diplomasi. Ia meyakini bahwa Belanda hanya akan menggunakan perundingan untuk mengulur waktu dan mempersiapkan agresi militer. Perselisihan ini bukan sekadar beda pendapat, melainkan sebuah pertarungan ideologis yang sengit. Tan Malaka menganggap diplomasi sebagai sebuah kegagalan, sementara Soekarno dan Hatta menganggap pendekatan radikalnya sebagai langkah yang terlalu gegabah. Dalam sebuah pertemuan, Tan Malaka dengan tegas mengkritik Soekarno, mengatakan bahwa ia telah gagal mempertahankan kedaulatan yang telah direbut dengan susah payah. Kata-kata itu sangat pedas, dan perdebatan itu berujung pada keretakan hubungan antara dua tokoh besar ini. Perselisihan ideologis. Perselisihan ini memuncak dalam sebuah peristiwa yang penuh ketegangan, yaitu peristiwa 3 Juli 1946. Tan Malaka, dengan pengalamannya yang luas dalam politik bawah tanah, membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menentang diplomasi dan menuntut perjuangan bersenjata total. Kelompok ini semakin kuat, dan pengaruhnya mulai mengancam stabilitas pemerintahan. Kontroversi terbesar muncul di sini. Pada 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang juga seorang pendukung diplomasi, diculik oleh sekelompok orang yang memiliki kaitan dengan gerakan Tan Malaka. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Tan Malaka dengan penculikan itu, pemerintah langsung menuduhnya sebagai dalang utama. Ia dianggap sebagai pengganggu yang membahayakan Republik. Di tengah situasi yang semakin kacau,
pemerintah mengeluarkan maklumat penangkapan terhadap Tan Malaka. Ini adalah momen yang sangat dramatis. Pahlawan revolusi yang telah berjuang puluhan tahun untuk kemerdekaan, kini diburu oleh bangsanya sendiri. Ia yang dulu diasingkan oleh Belanda, kini harus bersembunyi dari republik yang ia perjuangkan. Penangkapan Tan Malaka adalah sebuah ironi. Ia ditangkap oleh negara yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Ia dipenjara tanpa pengadilan yang layak. Di balik jeruji, ia menulis mahakaryanya, Madilog, yang berisi filosofi perlawanan. Kisah Tan Malaka adalah sebuah pelajaran pahit tentang perselisihan ideologis, di mana sebuah visi yang radikal bisa dianggap sebagai ancaman oleh pemimpin lain. Ia adalah seorang pejuang yang tidak pernah berkompromi, dan pada akhirnya, idealisme itu yang membawanya ke dalam konflik tragis dengan para pendiri bangsa. Perbedaan pandangan antara Tan Malaka dengan pemerintah yang dipimpin Soekarno dan Hatta memuncak pada sebuah peristiwa yang penuh intrik dan kontroversi. Peristiwa 3 Juli 1946. Kejadian ini menjadi salah satu titik paling dramatis dalam hidup Tan Malaka, yang mengubahnya dari seorang kritikus menjadi tahanan negara. Pada tanggal 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang dikenal sebagai pendukung utama diplomasi dengan Belanda, tiba-tiba diculik. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menentang kebijakan perundingan. Syahrir dibawa ke suatu tempat di Jawa Tengah dan disandera. Peristiwa ini menggemparkan panggung politik Indonesia yang saat itu sedang sangat rapuh. Pemerintahan Soekarno dan Hatta segera bereaksi. Mereka menuding bahwa dalang di balik penculikan ini adalah Tan Malaka dan kelompoknya, Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang secara terbuka menentang diplomasi. Meskipun Tan Malaka sendiri membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan penculikan, pemerintah tidak peduli. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk menyingkirkan lawan politik yang paling berbahaya. Dalam waktu singkat, maklumat penangkapan dikeluarkan. Aksi penangkapan ini bukanlah sekadar menangkap penjahat, melainkan sebuah pertarungan politik yang sengit. Tan Malaka, yang selama ini selalu bergerak di bawah tanah dan sangat sulit dilacak, akhirnya ditangkap. Ia yang telah lolos dari intelijen Belanda, Inggris, dan Jepang, kini tak berdaya di hadapan bangsanya sendiri. Penangkapan dan penjara. Penangkapan Tan Malaka adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Ia ditangkap oleh negara yang ia cita-citakan dan perjuangkan seumur hidupnya. Tan Malaka ditahan di sebuah penjara di Jawa Barat. Yang lebih tragis, ia dipenjara tanpa melalui proses pengadilan formal. Hak-haknya sebagai warga negara yang telah ia perjuangkan untuk rakyat kecil, kini dicabut darinya. Pemerintah menganggapnya sebagai pengganggu yang membahayakan stabilitas negara, dan menahannya adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pengaruhnya yang semakin besar. Di dalam penjara, Tan Malaka tidak menyerah. Ia tidak membiarkan idealismenya mati. Ia menggunakan waktu di balik jeruji besi untuk merenung, menganalisis, dan menuangkan semua pemikirannya ke dalam sebuah mahakarya. Penjara, yang seharusnya menjadi tempat untuk mematahkan semangatnya, justru menjadi tempat lahirnya salah satu buku terpenting dalam sejarah Indonesia. Karya di balik jeruji, Madilog. Di dalam sel, dengan hanya berbekal pensil dan kertas, Tan Malaka menulis buku yang kemudian dikenal sebagai Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku ini bukanlah sekadar buku filsafat, melainkan sebuah panduan untuk berpikir secara revolusioner, yang ia sesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Madilog adalah singkatan dari 3 pilar pemikiran utamanya. Materialisme, konsep yang berfokus pada realitas fisik dan pengalaman empiris, menolak pemikiran yang terlalu abstrak atau dogmatis. Dialektika, metode berpikir yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang dinamis dan berlawanan, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Logika, ilmu berpikir yang rasional dan sistematis. Dalam Madilog, Tan Malaka mengawinkan ide-ide Karl Marx dengan kearifan lokal. Ia berpendapat bahwa perjuangan rakyat harus didasarkan pada analisis yang rasional dan logis, bukan sekadar emosi atau keyakinan buta. Ia mengajak pembacanya untuk tidak mudah percaya pada dogma dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. Buku ini menjadi sangat populer di kalangan aktivis dan intelektual muda pada masanya, dan bahkan hingga kini, ide-idenya tetap relevan.
Namun, di balik semua kejeniusan itu, ada kontroversi lain yang mengiringi buku ini. Beberapa pihak menuduh Madilog sebagai sebuah karya yang terlalu radikal dan subversif, yang dapat memecah belah bangsa. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ironisnya, sebuah buku yang ditulis di balik jeruji besi, justru menjadi salah satu senjata paling ampuh bagi perjuangan yang ia yakini. Kisah Tan Malaka di penjara adalah sebuah tragedi yang juga menginspirasi. Ia di penjara, tetapi pemikirannya tidak bisa dibelenggu. Ia dikucilkan oleh negara yang ia cintai, tetapi ia tidak pernah berhenti berjuang. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan sebuah ide jauh lebih besar dari kekuatan fisik. Di balik jeruji besi yang memisahkannya dari dunia, ia melahirkan sebuah mahakarya yang akan terus menginspirasi generasi-generasi pejuang berikutnya. Pada tahun 1948, setelah lebih dari 2 tahun di penjara tanpa pengadilan, Tan Malaka akhirnya dibebaskan. Pembebasannya ini terjadi di tengah situasi politik yang sangat genting. Pihak Belanda, yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, melancarkan agresi militer Belanda pada tahun 1947, yang bertujuan untuk merebut kembali kekuasaan. Meskipun pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian Linggarjati yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto atas Jawa dan Sumatera, Belanda terus melakukan provokasi. Tepat setelah dibebaskan, Tan Malaka tidak membuang-buang waktu. Ia yang idealis dan keras kepala, kembali ke medan pertempuran. Ia tidak kembali ke Jakarta atau kota besar lainnya, melainkan langsung menuju Jawa Timur. Di sana, ia menyatukan berbagai faksi perlawanan gerilya yang tidak puas dengan kebijakan diplomasi pemerintah. Ia kembali ke peran yang ia kuasai, pemimpin gerilya. Ia membentuk Partai Murba sebagai wadah perjuangannya, dan segera memimpin pasukan di garis depan, berjuang melawan pasukan Belanda. Menghadapi agresi militer. Peranan Tan Malaka dalam menghadapi agresi militer Belanda sangat signifikan, meski sering luput dari catatan sejarah resmi. Saat sebagian besar tentara reguler dan para pemimpin politik terkonsentrasi di kota-kota besar, Tan Malaka dan pasukannya berjuang di pedalaman. Ia menerapkan strategi gerilya yang ia pelajari dari perjalanannya di berbagai negara. Ia tidak melawan Belanda dengan pertempuran konvensional, melainkan dengan taktik gerilya, yaitu menyerang dan menghilang, mengganggu jalur suplai musuh, dan memprovokasi pemberontakan rakyat. Ia percaya bahwa kekuatan sejati ada pada rakyat. Ia mengajarkan kepada para pejuangnya untuk hidup bersama rakyat, memahami penderitaan mereka, dan berjuang bersama mereka. Baginya, setiap warga desa adalah seorang prajurit, dan setiap rumah adalah markas. Perjuangan ini adalah perjuangan total, di mana seluruh rakyat terlibat. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 pada Desember 1948 dan berhasil menduduki Yogyakarta, tempat di mana pemerintah Indonesia berada, situasi menjadi sangat kritis. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya ditangkap. Pada saat itulah, perjuangan gerilya menjadi satu-satunya harapan. Tan Malaka, bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman, menjadi salah satu pemimpin yang tetap berada di luar, terus bergerilya, dan tidak menyerah. Mereka adalah simbol perlawanan yang tidak bisa dipadamkan. Idealisme yang kuat. Yang paling menarik dan kontroversial dari masa ini adalah bagaimana idealisme Tan Malaka yang kuat membuatnya berselisih dengan pemerintahannya sendiri. Ketika Soekarno dan Hatta ditangkap, Tan Malaka merasa bahwa ini adalah bukti kegagalan diplomasi. Ia percaya bahwa negosiasi dengan Belanda tidak akan pernah berhasil, dan satu-satunya jalan adalah melalui perang total. Ia menolak keras segala bentuk perundingan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk melanjutkan pemerintahan. Sikapnya ini membuatnya dicap sebagai pemberontak atau pengganggu oleh faksi-faksi yang pro-diplomasi. Mereka berpendapat bahwa idealisme Tan Malaka terlalu radikal dan berbahaya. Mereka percaya bahwa perjuangan bersenjata hanya akan membuang-buang nyawa dan merusak citra Indonesia di mata internasional. Namun, bagi Tan Malaka, ini bukanlah soal citra, melainkan soal kedaulatan. Baginya, sebuah bangsa tidak bisa merdeka jika ia harus mengemis pengakuan dari penjajah. Kedaulatan harus direbut dan dipertahankan dengan kekuatan. Di tengah semua perdebatan ini, nasib Tan Malaka menjadi semakin rumit. Ia berjuang melawan Belanda,
tetapi pada saat yang sama, ia juga dicurigai oleh bangsanya sendiri. Ia berjuang untuk sebuah republik yang ia cintai, tetapi ia tidak pernah diterima sepenuhnya sebagai bagian darinya. Ia adalah seorang pahlawan yang memilih jalan yang paling sulit, jalan yang tidak banyak orang berani ambil. Ia memilih untuk tetap idealis, meskipun idealismenya itu yang membuatnya terasingkan. Kehidupan gerilya Tan Malaka di Jawa Timur adalah babak terakhir yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ia tidak hanya berjuang melawan Belanda, tetapi juga melawan stigma, kesalahpahaman, dan pengkhianatan. Ia adalah simbol dari sebuah perjuangan yang tidak pernah berkompromi, dan pada akhirnya, perjuangan inilah yang membawanya ke sebuah akhir yang tragis dan penuh misteri. Ia memilih untuk mati sebagai pejuang, daripada hidup sebagai kompromis. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, bersembunyi dari intelijen kolonial, dan melawan musuh-musuh republik, akhir hidup Tan Malaka tidak datang dari tangan Belanda, melainkan dari bangsanya sendiri. Kisah tragisnya dimulai di tengah gejolak revolusi, di mana ia kembali terlibat dalam perjuangan gerilya di Jawa Timur. Namun, kali ini, ia tidak hanya berhadapan dengan tentara Belanda, tetapi juga dengan kecurigaan dan intrik dari faksi-faksi di dalam tubuh militer Indonesia. Pada awal tahun 1949, situasi politik di Indonesia sangatlah kacau. Pemerintahan resmi telah ditangkap oleh Belanda, dan perjuangan gerilya menjadi satu-satunya jalan. Tan Malaka, dengan pengalamannya yang luas, memimpin sekelompok kecil pasukan gerilya di sekitar Kediri. Namun, ada perselisihan yang mendalam di antara kelompok-kelompok pejuang. Beberapa faksi militer tidak setuju dengan idealismenya yang radikal dan menolak tunduk di bawah kepemimpinannya. Mereka curiga bahwa Tan Malaka dan Partai Murba memiliki agenda tersembunyi untuk membentuk negara komunis sendiri. Pengkhianatan atau kesalahpahaman? Momen-momen yang mengarah pada penangkapannya penuh dengan ketidakjelasan. Ada yang menyebutnya sebagai sebuah pengkhianatan, di mana ada pihak-pihak internal yang sengaja membocorkan keberadaannya kepada militer. Ada pula yang mengatakan itu adalah kesalahpahaman, di mana pasukan militer yang menangkapnya tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan salah satu tokoh revolusi terbesar. Namun, yang paling umum diceritakan, dan paling kontroversial, adalah dugaan keterlibatan Batalion Tentara Republik Indonesia, TRI, Mayor Sabarudin. Pasukan ini, yang beroperasi di wilayah Kediri, dikenal memiliki sentimen anti-komunis yang kuat. Pada tanggal 19 Februari 1949, Tan Malaka dan pasukannya berhasil dikepung. Setelah sempat berunding, Tan Malaka menyerah. Ia dibawa ke sebuah pondok di Kediri. Disinilah kisah hidupnya yang luar biasa akan berakhir. Detil kematian. Momen kematian Tan Malaka adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak ada catatan resmi yang jelas mengenai eksekusinya, hanya kesaksian yang berbeda-beda dari orang-orang yang terlibat. Namun, yang pasti, ia dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Menurut salah satu versi yang paling kuat, pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dibawa ke pinggir sebuah jurang di Desa Selopanggung, Kediri. Ia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau membela diri. Dengan mata tertutup dan dada yang lapang, ia menerima tembakan. Tubuhnya jatuh ke dalam jurang, mengakhiri sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Lokasi kematiannya sempat menjadi misteri selama puluhan tahun, hingga akhirnya ditemukan pada tahun 2009 berkat penelitian yang mendalam dari sejarawan Heri Apoeze. Penemuan ini memicu perdebatan baru dan membuka kembali luka lama tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematiannya. Misteri di balik kematian. Kematian Tan Malaka adalah sebuah tragedi, namun siapa yang bertanggung jawab di baliknya masih menjadi topik perdebatan panas. Ada beberapa teori utama yang muncul. Teori keterlibatan Angkatan Darat. Teori ini menuduh bahwa Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas kematian Tan Malaka. Mereka melihat Tan Malaka sebagai ancaman politik karena idealismenya yang radikal dan penolakannya terhadap diplomasi. Angkatan Darat tidak ingin ada kekuatan lain yang mengancam kekuasaan mereka, atau memicu konflik terbuka dengan Belanda yang bisa merugikan. Mereka juga memiliki sentimen kuat terhadap komunis dan menganggap Tan Malaka, meskipun memiliki pemikiran unik, tetap sebagai seorang komunis. Eksekusinya dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik.
Teori keterlibatan faksi lain. Teori ini menyatakan bahwa kematian Tan Malaka bukanlah perintah dari pimpinan Angkatan Darat, melainkan ulah dari faksi-faksi kecil di tubuh militer. Mayor Sabarudin, yang disebutkan bertanggung jawab atas penangkapan dan eksekusinya, disebut-sebut bertindak atas inisiatifnya sendiri atau atas perintah dari faksi militer lain yang memiliki dendam pribadi atau ideologis terhadap Tan Malaka. Mereka mungkin melihat Tan Malaka sebagai penghambat dan memilih jalan pintas untuk menyingkirkannya. Terlepas dari teori mana yang paling benar, satu hal yang pasti, akhir hidup Tan Malaka adalah sebuah ironi. Ia yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah republik yang merdeka, justru harus mati di tangan bangsanya sendiri, di tanah yang ia cintai. Kematiannya menandai akhir dari sebuah era perjuangan yang tidak mengenal kompromi. Ia meninggal sebagai pahlawan yang tidak diakui oleh negara yang ia perjuangkan, sebuah tragedi yang akan terus menghantui sejarah Indonesia. Kematiannya juga menunjukkan bahwa dalam perjuangan untuk kemerdekaan, terkadang musuh terbesar bukanlah penjajah, melainkan perselisihan di antara sesama pejuang. Kita telah melakukan perjalanan yang panjang, menelusuri setiap babak kehidupan Tan Malaka, seorang tokoh yang begitu besar namun namanya seringkali dilupakan. Dari seorang pemuda cerdas di ranah Minang, ia menjelma menjadi seorang ideolog yang berani, seorang pemimpin gerilya yang tangguh, dan seorang pejuang yang tidak pernah berkompromi. Hidupnya adalah sebuah kisah yang luar biasa, penuh dengan petualangan, pengorbanan, dan intrik politik. Ia adalah sosok yang berani memilih jalannya sendiri. Ia menolak tawaran mengajar di Belanda demi kembali ke tanah airnya. Ia menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan memilih jalur perlawanan radikal. Ia bahkan menolak jalur diplomasi yang diusung oleh para pendiri bangsa, karena ia percaya bahwa kemerdekaan sejati tidak boleh dinegosiasikan. Ia adalah seorang pahlawan yang memilih jalan yang paling sulit, jalan yang penuh dengan pengkhianatan dan kesepian. Ia dikucilkan oleh kawan-kawannya, dipenjara oleh bangsanya sendiri, dan akhirnya dibunuh di tengah-tengah perjuangan yang tak kunjung usai. Kisah Tan Malaka adalah sebuah pelajaran berharga tentang integritas dan idealisme. Meskipun ia hidup dalam pelarian dan di bawah tekanan, ia tidak pernah berhenti berpikir dan berkarya. Buku-buku seperti Madilog, yang ia tulis di balik jeruji besi, menjadi bukti nyata bahwa sebuah pemikiran yang kuat tidak bisa dibelenggu. Ia meninggal sebagai pahlawan yang tidak diakui di masanya, namun warisan pemikirannya tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Gelar Pahlawan Nasional. Setelah puluhan tahun berada dalam bayang-bayang sejarah, akhirnya pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Penetapan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Ini adalah pengakuan resmi dari negara bahwa kontribusi Tan Malaka terhadap kemerdekaan sangatlah besar, dan bahwa ia berhak mendapatkan tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Namun, ironisnya, ia mendapatkan gelar ini bertahun-tahun setelah ia meninggal dalam ketidakjelasan. Gelar ini adalah sebuah pemulihan nama baik yang sangat terlambat, sebuah pengakuan yang seharusnya datang di masa hidupnya. Pengakuan ini juga menunjukkan bagaimana negara Indonesia mencoba merangkul semua elemen perjuangan, dari yang moderat hingga yang radikal. Ini adalah upaya untuk menyatukan narasi sejarah yang selama ini terpecah belah, dan memberikan tempat yang layak bagi semua pahlawan yang telah berkorban. Tanya jawab dan ajak penonton. Demikianlah kisah hidup yang penuh liku dari Tan Malaka, Bapak Republik, yang terlupakan. Semoga pemaparan ini dapat membuka mata kita untuk melihat sejarah dari berbagai sudut pandang, dan menghargai semua perjuangan yang telah dilakukan. Saya yakin, setelah mendengarkan kisah ini, ada banyak pertanyaan dan komentar yang ingin Anda sampaikan. Oleh karena itu, saya mengundang Anda semua untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Mari kita terus belajar dan berdialog untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah bangsa ini. Dan sebelum saya pamit, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan ingin mendukung kami dalam menyajikan kisah-kisah sejarah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.